menjaga kualitas data harga. Kedatangan narasumber yang sangat spesial. Apa saja sih Bu data harga yang dikumpulkan? Sebagai level perdagangan, ya, mulai dari tingkat produsen, Nah, gini Bu, kan setiap minggu itu salah satu OPD itu melakukan pengumpulan data yang namanya itu Indeks Perkembangan Harga atau IPH ya Bu ya. Kalau nggak salah yang ngumpulin ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah, seperti apa sih Bu peran BPS dalam penyajian data ini lah Bu, dalam data IPH ini Bu? ya. Jadi memang data harga yang dikumpulkan setiap hari ya, harian sebenarnya, disajikan di mingguan, itu memang dikumpulkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap daerah. Nah, yang sudah pasti data peranan BPS adalah kita membantu untuk menghitungkan indeks perkembangan harga yang ini menjadi proksi ya terhadap tingkat inflasi di daerah, karena saat ini kan kita menyajikan inflasi itu hanya di 90 kota inflasi ya. Jadi sementara untuk kota-kota lainnya mereka perlu ada indikator yang bisa menunjukkan proksi ataupun indikator yang bisa menunjukkan perkembangan harga di wilayah. Itulah pendekatannya melalui indeks perkembangan harga. Tapi sebenarnya tidak hanya sampai dalam penghitungan indeks perkembangan harga. BPS juga harus, teman-teman di daerah ini terutama ya, perlu juga mengawal artinya pada saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini nanti mengumpulkan data harganya, dibantu untuk memastikan kualitasnya. Jadi kalau kualitas data dari data harian ini juga bagus, otomatis nanti IPH-nya kan juga kualitas. Ya, betul. Nah, ini Bu, tadi kan kita udah ngomongin tentang BPS dalam menjaga kualitas data, begitu juga data yang dihasilkan oleh OPD. Nah, kira-kira Bu, kebijakan apa yang sudah dibangun atau yang dibangun lah oleh BPS untuk meningkatkan kesadaran akan data itu Bu? Baik kita dari pihak internal kita di BPS nih Bu ya, maupun pihak luar nih, entah seperti itu OPD tadi atau responden atau pihak lain lah Bu, karena kan penting banget nih kan Bu data ini. Seperti apa Bu kebijakan yang dibangun itu oleh BPS? Jadi sebenarnya BPS selalu berkomitmen ya untuk meningkatkan baik itu kualitas datanya maupun literasi terhadap penggunaan data itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat sekarang upaya-upaya BPS sudah banyak. Kita kan sekarang ini banyak berkolaborasi ya. Biasanya berkolaborasi kalau di level pusat dengan kementerian lembaga, di daerah itu dengan pemerintah daerah setempat gitu ya. Karena kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi kita sekarang ini melakukan kolaborasi bersama untuk pengumpulan datanya. Nah, di samping itu BPS juga banyak melakukan inovasi-inovasi ya, strategi untuk bisa meningkatkan literasi data, baik itu ke masyarakat, kemudian ke pemerintah daerah, ke akademisi sebagai pengguna data, segmen pengguna data terbesar di BPS dan juga mahasiswa. Nah, salah satu contohnya misalkan ada sekarang pojok statistik. Pojok statistik itu bagian dari strategi BPS untuk mendekatkan data ke pengguna data. Pojok statistik ini jadi tidak hanya mendiseminasikan data, BPS juga dalam pojok statistik itu kita berkolaborasi dengan akademisi, dengan mahasiswa untuk bisa membangun literasi data ke masyarakat. Pada saat nanti melalui pojok statistik, kemudian mahasiswa di perguruan tinggi itu memiliki program kuliah kerja nyata misalkan ya, atau sekarang kan ada Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM ya. Nah, mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat dalam hal membangun literasi data di masyarakat. Sehingga pada saat literasi data di masyarakatnya menjadi lebih baik, meningkat, respon mereka terhadap kegiatan statistik yang dilakukan BPS ini juga tentunya nanti akan meningkat. Jadi itu bagian dari upaya-upaya kita bersama ya.
Iya, betul. Bahkan kolaborasi ini tidak hanya dua sisi ya, antara BPS iya. dengan akademisi, Iya. tetapi bisa jadi kolaborasi juga antar BPS, akademisi dan juga pemerintah daerah. Iya, iya, Bu, ya. Jadi suatu mekanisme yang baik ke depannya untuk pembangunan data dan statistik di Indonesia. Oh, oke, Bu. Nah, sebelum kita menutup nih, Bu ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Apa kira-kira harapan Ibu nih, Bu, agar BPS tetap menjaga visinya tadi, Bu, menjaga kualitas datanya tersebut, secara khusus untuk data harga, Bu? Iya. Jadi saya menghimbau ke semua teman-teman baik di BPS ya maupun mungkin nanti stakeholder yang terkait yang sedang mendengarkan podcast ini. Iya. Mari sama-sama kita kawal kualitas data, terutama kualitas data harga kita ya, supaya kita mendapatkan indikator harga ini dengan kualitas yang tinggi dan baik ya. Nah, jadi dalam hal ini BPS bisa membantu untuk memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan itu sudah mengikuti proses bisnis standar yang kita gunakan, karena proses bisnis ini adalah sebenarnya bagian dari quality gate untuk penjaminan kualitas data. Jadi kalau ini dilakukan, proses bisnis ini dilakukan, maka itu akan menuntun kita untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas. Kemudian juga terutama standarnya itu, standar harus kita perhatikan ya, harus kita jaga, karena salah satu dimensi data yang ada itu adalah konsistensi. Sehingga pada saat kita ingin mendapatkan data yang konsisten, maka kita perlu memastikan bahwa standar data yang kita gunakan itu kita patuhi. Jadi mari sama-sama kita jaga, tingkatkan kualitas data kita sehingga kita bisa menyediakan data yang berkualitas bagi pemerintah dan akhirnya program pembangunan ini juga lebih berkualitas dan nanti yang merasakan masyarakat. Iya. Terima kasih. Oke, Bu, makasih banyak, Bu, informasi yang kami terima, kawan cerita, penjelasan-penjelasan yang sangat detail juga, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Semoga nanti ke depan kita bisa ketemu lagi ya, Bu ya. Oke, kawan cerita, demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya. Dadah.